Halo bro, selamat pagi. Jadi ini video aku lagi setelah beberapa lama udah nggak upload video lagi. Jadi kebetulan hari ini aku jemput tamu di daerah Sembalun. Mereka ada 5 orang. Kebetulan habis trekking dari Gunung Rinjani dan keesokan harinya aku jemput mereka dari Sembalun menuju ke Pelabuhan Bangsal. Nah, pada saat di Sembalun, inilah kondisi pada pagi hari sekitar pukul 9 pagi. Uh, Cuaca sangat tidak bersahabat sekali. Kalian bisa lihat hujan sangat deras dan diperparah lagi sama kabut. Wah, nah uh, di dalam perjalanan kami juga sempat ngeliat banyak banget kilatan petir dan gemuruh yang ya terdengar sampai cukup kencang sih sebenarnya. Dan apa ya, agak takut juga ngebawa mobil. Nah, ya awalnya tadi pagi sebelum aku sampai di Sembalun, cuaca sih oke-oke aja. Pada saat di pusuk Sembalun pun jalanan juga aman kok sebenarnya. Nah, tiba-tiba ketika sampai di pusuk Sembalun daerah dekat base camp. Nah, pada saat mau jalan, ya kondisi seperti ini. Dari perjalanan Sembalun menuju ke Pelabuhan Bangsal. Dan ini kita masih di daerah Sembalun bro. Jadi sisi kanan itu masih didominasi sama beberapa villa dan rumah warga. Nah, kondisi yang sangat tidak menyenangkan sih sebenarnya buat ketika kita nyetir kendaraan dan kita dapat cuaca yang seperti ini. Jadi satu sisi ya harus lebih berhati-hati, tapi pandangan juga terbatas akhirnya. Nah, kalau kalian bisa lihat sebenarnya itu udah ketutup banget sama kabut, sama hujan juga derasnya. Kalau di sisi kanan itu ada perbukitan dan sebenarnya Gunung Rinjani itu ada di sisi sebelah kiri. Cuman karena faktor cuaca yang tidak bersahabat, ya itu udah kabut, hujan deras dan petir. Dan petir, wah itu udah sangat apa ya? Ngebuat kita harus benar-benar jaga mata deh pokoknya gitu loh. Kalau nggak bisa jaga mata, aduh bahaya bro, salah ya ini nyungsep malah kan. Nah, ini kita masih di daerah Sembalun dan sebentar lagi kita sampai di daerah Sajang namanya. Jadi Sembalun pun biasanya ketika bulan Desember, bukan Desember sih sebenarnya, mulai dari Oktober, November, Desember ya cenderung hujan dan kalian bisa lihat sendiri. Nah, pada saat ini pun itu badai banget. Nah, itu terjadi di tanggal 30 Desember hari ini. Nah, ini videonya seperti ini. Nah, jadi ya lumayan apa ya, khawatir juga sih sebenarnya ketika berkendara seperti ini. Tuh lihat ada kilat, itu bukan beat sih ya, itu kilat beneran loh. Jadi kalian bisa ngelihat deh kilatannya dan gemuruhnya sebenarnya kenceng banget. Cuma karena emang nggak sampai ke dalam ke dalam suara ya, harap dimaklumin aja sih sebenarnya. Nih, ini aja orang yang sedang membawa kayak semacam sayur-sayuran itu kan agak sedikit susah juga kita ngelihatnya bro. Jadi ya emang harus berhati-hati sekali gitu loh ketika kita berkendara dengan cuaca seperti ini. Gunung Rinjani sendiri terakhir daki bisa pada tanggal 31 Desember karena aku sempat kebaca juga ya memang pada saat ini untuk besok terakhir untuk tanggal 31 Desember baru terakhir kali untuk tahun ini karena akan dibuka lagi pada tahun depan di bulan Maret kalau nggak salah. April kayaknya. Nah, sebenarnya yang ketika berkendara ke Sembalun sendiri jalannya udah oke banget, bagus banget jalannya.
Cuman ya bagi kalian yang jarang ya ke Sembalun, ya sebaiknya berhati-hati. Nah, ini kita sudah sampai di daerah Sajang namanya. Jadi di Sajang itu banyak banget orang-orang yang bekerja sebagai porter, biasa ngangkut apa logistik bagi teman-teman yang mungkin ke daerah apa ya, ke nih apa sih namanya, di daerah Rinjani, yang bagi pengen naik ke Gunung Rinjani pasti udah terbiasa dengan porter ke bawahnya orang-orang tersebut gitu loh. Lanjut lagi. Jadi kalau misalnya kalian ke Sembalun, pastikan juga akhir tahun itu sebagai tempat yang menyenangkan biasanya kan akhir tahun ya. Cuman kalau kondisi seperti ini ya kalian harus lebih berhati-hati ketika kalian menuju ke Sembalun. Karena sebenarnya jalurnya aman sih. Aku pun udah 2 kali bolak-balik kemarin dari sekitar tanggal 25. Tanggal 25, 26 nggak salah ya. Aku bolak-balik antar mereka ke Sembalun dan jalan aman. Kondisi hujan pun nggak begitu gede sih sebenarnya. Beda dengan di Kota Mataram. Nah, untuk cuaca ya kalau Sembalun memang susah diprediksi sih memang. Yang kemarin aja tiba-tiba cerah, sekarang udah hujan deras kayak gini kan. Jadi ya gimana ya? Memang di bulan di bulan Oktober, November, Desember sampai dengan Januari, Februari sebelum Imlek itu memang agak sedikit riskan untuk cuaca. Ya gambling lah sebenarnya. Kadang kita dapat yang cuaca yang panas, dan kadang-kadang juga kita dapat cuaca yang ya seperti ini. Ya tidak ada yang diharapkan sih sebenarnya dengan cuaca seperti ini. Tidak ada yang mengharapkan. Cuman ya mau nggak mau ya harus dilaluin cuaca seperti ini. Cuman kalian harus lebih prepare untuk kendaraan kalian ketika memang ke daerah Sembalun. Jangan sampai nanti ketika ke Sembalun, kayak tadi pagi aku sempat ketemu ada 2 orang boncengan gitu kan. Dia pecah ban di sebelum pusuk Sembalun. Nah itu sangat gimana ya, udah nggak tambal ban, cuman memang ya namanya orang apes kita juga nggak bisa menebak ya namanya apes ya. Tapi ya kondisi jalan seperti ini memang harus benar-benar di prepare, jangan sampai hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Nah sama seperti ini juga dari Mataram pun aku tadi pagi udah cerah banget nih, tapi nggak bukan berarti cerah dalam arti ada mataharinya, bukan, cuman tidak ada hujan sama sekali itu. Nah ketika masuk ke daerah pusuk Sembalunnya, udah mulai nih gerimis ya kan, udah gerimis, habis itu udah berkabut, sumpah itu parah banget deh kabutnya. Nah sampai di Sembalun, udah mulai hujan, tambah deras kan. Aku nungguin mereka, jadi ya selesai mereka makan udah baru kita balik menuju ke daerah Pelabuhan Bangsal. Nah aku pun nge-record ini juga ya biar kalian tahu kondisi cuaca hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 ya seperti ini, kurang lebih dari jam 9 hingga jam 10-an ya, nggak salah sekitar jam 9 jam 10 deh ingatku tadi tuh. Kalian bisa lihat sendiri juga di habis dari Sajang kita ketemu di jalur yang agak sedikit memang hutan sih. Gue bukan hutan yang besar bukan. Cuman dari sisi kiri sisi kanan itu udah ada selokan yang cukup bagus kok sebenarnya. Cuman karena memang debit airnya memang sangat parah gitu kan ya, mau nggak mau itu bisa jadi tidak menampung untuk kondisi di jalannya sendiri ya. Pemerintah udah ngebikin bagus kok sebenarnya, udah oke banget nih jalan ini. Kalian nggak akan ketemu jalan seperti ini yang bagus banget, aspalnya udah enak banget. Beda dengan mungkin 2 atau 3 tahun belakangan atau bahkan 5 tahun nggak akan ketemu seperti ini gitu loh. Kondisi aspalnya bagus banget, terus kondisi jalannya udah lebar gitu loh. Nah ini jembatan yang dulunya aja curam, wah sekarang udah agak enak nih jalurnya, nggak terlalu parah banget. Nah cuman tadi aku sempat masuk di sini nih, kalau dari kamera sih cerah banget memang, cuman ketika ngelihat dengan kasat mata, sumpah
pandangan tuh terbatas banget. Makanya akhirnya aku mutusin untuk sedikit mengurangi kecepatan di daerah sini. Nah, di Masukota nih. Nah, di sini udah, kalau dari kalau dari penglihatan itu susah banget deh pokoknya. Cuman aku sempat lihat ke kamera juga, ternyata masih kebuka nih jalurnya, ternyata enak bisa ngeliatnya. Cuman itu pandangan terbatas. Akhirnya agak sedikit pelan di sini. Ya buat jaga-jaga aja sih bro, jangan sampai kenapa-kenapa ya kan. Karena di sisi kiri sisi kanan pohonnya gede-gede semua dan lagi hujan deras. Nah, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga kan. Selanjutnya masih kita laluin di jalur ini juga. Ini sebelum masuk di daerah apa ya namanya, kalau nggak salah tuh daerah Sajang ya, Sajang yang di Mangku Saktinya gitu loh. Jadi masih jalan seperti ini, masih kita harus berkelok-kelok lagi. Cuman ya kembali aku bilang jalannya udah oke, jadi nggak khawatir. Saya keluar dari hutan itu udah enak banget ya. Tapi genangan air cukup mengganggu sih sebenarnya. Debitnya nggak berkurang sama sekali, hujannya gede banget sumpah. Cuman kalau dibandingkan sama Sembalun ya agak sedikit inilah lebih rendah, lebih kecil lah hujannya. Nah, kalau kalian lihat di Gapura itu kalian bisa menuju ke daerah namanya air terjun Mangku Sakti yang ada di Sajang, Lombok Timur. Nah, di sini nih, di Sajang ini sangat terkenal dengan kopinya, bro. Jadi jangan lupa kalian mampir untuk sekedar minum kopi, atau mungkin ada warung yang menyediakan kopi bubuknya. Jangan lupa dibeli aja bagi kalian yang mungkin suka banget sama kopi seperti itu. Nah, berbeda dengan nanti di Sembalun, sekarang cuacanya udah lebih enak nih. Cuman tetap aja di sisi kiri sisi kanan airnya sangat melimpah dengan kondisi ya karena memang turun-turunan sih dari dari Sajang ini. Kalian lihat sendiri tuh, awan juga udah masih gelap ya kan, masih banyak, cuman nggak banyak yang hujan turun gitu loh, nggak kenceng. Cuman tetap berhati-hati karena memang jalan sisi kiri sisi kanan itu emang airnya tetap mengalir dengan kencangnya. Nah, sepanjang perjalanan emang kita banyak ketemu dengan rumah warga dan juga di kebun gitu loh. Kalau biasanya kalian ketika lewat sini, biasa ketika berkabut, wah parah sih bro kabutnya. Kadang-kadang kalian nggak bisa ngeliat jalan kalau di sini kabutnya. Cuman itu kan terkadang-kadang, nggak selalu dengan cuaca yang mungkin yang kurang bersahabat. Tapi alhamdulillah jalan ketika tadi itu aman banget gitu. Dan memang oke juga sih jalannya sekarang nggak sama dengan yang dulu. Kalau kalian lewat jalur sini mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu, wah parah sih sebenarnya di jalur sini nih. Nah, di tempat di sini itu tikungan patahnya yang berbahaya bro waktu dulu. Tapi kalau sekarang udah enak banget jalurnya, enak banget. Jadi nggak terlalu kalian harus capek-capek untuk fokus terlalu ekstra lah, intinya seperti itu. Beda dengan jalur ketika kalian ke Sembalun. Nah, cuman yang di sini harus diperhatikan, memang tadi sempat ketemu juga cuaca yang bukan cuaca sih sebenarnya, kayak air yang mengalir cuman ketutup sama ini, akhirnya menimbulkan kayak semacam ini kayak air terjun kecil gitu. Nah, itu yang sangat bahaya aku bilang sih sebenarnya ya. Tapi alhamdulillah aman sih kondisi untuk hari ini. Cuman jalannya ya sedikit licin, jadi kalian harus berhati-hati. Nah, jalan dari Sembalun ke Sajang sampai dengan di dekat perbatasan Lombok Timur dengan Lombok Utara itu masih oke jalannya bro. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Nah, kalau untuk sinyal HP kayaknya hanya beberapa provider sih biasanya yang ada, kayak Telkomsel, kayak tadi disebut Telkomsel sama Excel kalau nggak salah. Selain itu agak susah bro ya. Jangan lupa perhatikan juga untuk yang ini koneksi internet kalian atau telepon kalian atau dengan sinyal kalian kan. Jangan sampai nanti takut kenapa-kenapa di jalan nggak bisa ngubungin yang lain gitu. Nah, kalian juga bisa lihat sisi kiri sisi kanan tadi itu banyak air yang
kehalang sih sebenarnya sama ini, sama apa namanya, sama uh, ada batang-batang kecil. Nah, dan ini diperparah ketemu lagi di turun sebelum di BTS namanya kan. Ini ketemu pohon besar, bukan pohon besar sih, kayak akar gitu, sangkut. Nah, kita jadinya harus berganti-gantian untuk melewatinya. Ada truk, kebetulan ada bapak-bapak tuh, salut banget buat bapaknya, terima kasih banget. Dia sempat minggirin tuh kayak ranting pohon yang cukup besar, dan ya aku nggak lupa ucapin terima kasih buat bapaknya gitu. Ya kalau siapa tahu gitu kan, malah ketika tidak di ini itu jadi ganjalan yang sedikit jadi masalah, ya sampailah pokoknya ini seperti itu. Nah ini kita udah lewat lagi bro, kita udah lewat dari agak sedikit tadi ada halangan sedikit, terus kita sampai di daerah apa namanya, aku lupa namanya, Anyar atau bukan Anyar atau BTS gitu ya, seperti itu dah pokoknya. Tapi kondisi udah jalan, udah enak banget sih bro. Lumayan juga sih sebenarnya, tadi dari semalam juga agak sedikit khawatir juga kondisi jalan, cuman alhamdulillah kalau seperti ini udah aman banget sih. Ya sedikit-sedikit ada genangan air sih nggak masalah, tapi selama jalannya lancar it's okay bro. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Ini ketika memang aku coba pengen kasih tahu doang sih sebenarnya kondisi di Sembalun tadi pagi di tanggal 30 Desember 2022. Nah, jangan lupa kalian harus berhati-hati ketika melewati baik itu perbukitan, pegunungan, atau bahkan di jalan raya yang ada banyak pohon. Hati-hati ya bro ya, keep safety aja. Lihat kiri kanan, fokus lihat, jangan lupa lihat atasnya juga, jangan sampai ada yang tertimpa atau apa sebagainya dapat musibah baru. Mungkin sekian aja vlog kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.